Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Maharani Zuri De Gading. Saya sendiri Rahmat Farek, Yence Kontesel, Yolinda Kurniasi, dan Zantria Sanugra. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang khitan atau sunat yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video kami selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Zantria Sanugra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian khitan. Khitan, menurut bahasa, berasal dari kata Arab yaitu hatana. Hatana yang berarti memotong. Berdasarkan ilmu syar'i, pengertian khitan dan laki-laki berbeda. Khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasapa atau kepala kemaluan sehingga menjadi terbuka. Sedangkan bagi perempuan adalah membuang bagian dalam aras, yaitu gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung pulpa bagian atas kemaluan perempuan. Dari waktu ke waktu, metode sunat terus mengalami banyak perubahan atau inovasi. Saat ini metode sunat modern clamp atau yang umum disebut clamp semakin diminati karena minim risiko. Penggunaan teknik sunat yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai risiko bagi kesehatan. Baiklah, saya Maharani Zuri De Gading. Saya akan melanjutkan membaca manfaat dan juga hukum dari khitan atau sunat. Nah, yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaat yang pertama merupakan pangkal dari fitrah, syiar Islam dan juga syariat. Nah, kita juga merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan adenin yang mensyariatkan Allah SWT lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana terdapat Quran surat 16 ayat 123. Nah, juga khitan itu membedakan kaum muslimin daripada pengikut agama yang lainnya atau agama yang bukan muslim ya. Nah, kita juga merupakan pernyataan ubadaniyah terhadap Allah SWT, ketaatan yang melaksanakan perintahnya, hukum dan juga kekuasaannya. Dan berikut ini sedikit faedah-faedah menurut Al-Hawani. Nah, yang pertama, memotong kulfa itu atau kudus seorang anak, ia akan terbebas dari endapan yang mengandung lemak atau lendir-lendir yang sangat kotor. Nah, ini juga dapat mendekatkan serendah mungkin terjadi perendangan pada kemaluan atau proses pembusukan yang diakibatkan oleh endapan dan lendir tersebut. Nah, yang kedua, dengan terpotongnya kulfa itu batang kemaluan akan bebas dari namanya kekangan semasa terjadi pada kekangan atau ereksi. Nah, yang ketiga, dengan khitan kemungkinan ya terserang penyakit kanker. Nah, kalau adanya penyakit kanker itu banyak yang diderita oleh yang tidak khitan, bisa menimbulkan penyakit pada kemaluan atau terutama pada khitannya. Yaitu bila secepatnya menghitan sang anak, berarti kita telah menghindari dari namanya kebiasaan mengompol di tempat tidur. Nah, penyebab utama anak mengompol di tempat tidur itu pada hari karena kulfanya terasa gatal dan keruh atau pergelitik. Nah, dengan adanya khitan juga anak terhindar dari bahaya melakukan onani dalam vulvanya atau kemaluannya. Masih ada nih pada lendir-lendir yang tertumpuk menggelitik ujung kemaluannya yang merupakan daerah sensitif terhadap rangsangan pada stimulusnya, maka dia akan sering namanya menggaruk gitu. Bila hal ini terus berjalan, dia akan sering namanya merasa meningkatkan pada onaninya itu. Dan juga para dokter mengatakan secara langsung khitan itu berpengaruh pada daya tahan tubuh. Nah, makanya sebagian lembaga ilmiah itu pernah diadakan suatu sensus mengenai hal ini. Hasilnya juga menunjukkan bahwa orang yang berkhitan itu juga memiliki kemampuan seks yang cukup lama. Nah, dibandingkan orang yang tidak melakukan khitan atau velcro.
juga mengatakan berdasarkan penelitiannya, orang yang berhitan itu memiliki ketahanan yang lebih lama dibanding orang yang tidak berhitan dalam melakukan suami istri, gitu ya. Menurut Al-Hawani ayat 46 ya, versi lengkapnya. Baiklah, selanjutnya yaitu hukum dalam hitan. Nah, menurut Imam Nawawi itu Al-Majmu' ayat 1 atau 131 mengatakan bahwa jumhur atau mayoritas ulama juga menetapkan hitan itu wajib bagi para laki-laki dan perempuan. Imam Hawani menekankan bahwa jumhur itu mewakili mazhab Syafi'i, Nabawilah dan sebagian Malikillah. Pendapat ini perlu didukung oleh Syekh Muhammad Muzakir al-Shinkirtihi atau Mahkamul Jirahah wa Tabiyah 168 dan Salafi Syam pimpinan Albani, yaitu kalau menurut Imam Ibni Qudamah atau Al-Muhini 185 malah lain lagi ya. Menurut lain jumhur menetapkan bahwa hitan itu wajib hanya bagi para laki-laki, tapi dianjurkan atau misalnya juga bagi perempuan. Nah, Imam Qudamah malah mendakwakan bahwa jumhur itu mewakili sebagian Hanbilah, sebagian Maliki dan Zahiri. Zahiri terdapat Ibn Qudamah disetujui oleh Syekh Ibni Muhammad. Nah, juga ada menurut Imam Muzahab. Nah, menurut Imam Muzahab itu yang pertama mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, hitan bagi laki-laki dan perempuan hukumnya itu wajib. Nah, wajib. Hal ini juga didasarkan pada Al-Quran, surah An-Nahl ayat 183. Dalam ayat tersebut yang dimasukkan dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yakni dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, potonglah rambut kufur darimu dan berhitanlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, mazhab Hambali, menurut mazhab Hambali, hitan bagi laki-laki hukumnya itu wajib dan hitan memuliakan bagi perempuan. Hal ini juga sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah, hitan itu sunnah bagi laki-laki dan memuliakan bagi wanita. Riwayat dari Ahmad dan Baihaqi. Nah, mazhab Maliki dan Hanafi juga menurut keduanya, mazhab ini hukum hitan itu sunnah muakkad atau tidak wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dalilnya gini, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ummu Abdiyah, tukang hitan perempuan di Madinah, di Saudi Arabia, tentulah sedikit saja dan jangan secara berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun beberapa jenis metode kaitan diantaranya, yang pertama kaitan konvensional, yaitu metode yang masih banyak digunakan pada umumnya. Pemotongan velvetium atau kuncup ujung penis dilakukan dengan menggunakan gunting dan klem. Biasanya banyak sekali terjadi perdarahan dan memakan waktu relatif lama. Yang kedua, electric cauter atau laser adalah alat kaitan canggih yang dapat melakukan pemotongan velvetium atau kuncup ujung penis secara cepat, mudah, dan sederhana, tanpa luka bakar, sehingga perdarahan relatif minimal hingga hampir tanpa perdarahan. Yang ketiga, smart clamp adalah salah satu inovasi terbaru di bidang sirkumsisi atau kaitan, banyak dipakai di dunia internasional. Alat ini diciptakan untuk teknologi plastik terkenal dengan standar mutu berkualitas tinggi. Alat ini bekerja dengan cara kerja menyamai klaim tali pusat bayi, sehingga tanpa memerlukan jahitan dan peran karena hampir tanpa perdarahan.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai khitan bagi laki-laki. Khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan cara memotong kulup atau kalpa atau preputium atau kulit yang menutupi ujung zakar. Minimal menghilangkan apa yang ditutup ujung zakar dan disunahkan untuk mengambil seluruh kulit di ujung zakar tersebut. Al-Imam Al-Mawardi telah menjelaskan untuk melaksanakan khitan itu ada dua waktu. Waktu pertama itu ada waktu wajib dan waktu yang mustahab atau sunnah. Waktu yang wajib adalah ketika seseorang anak mencapai baligh, dan sedangkan waktu mustahab sebelum baligh. Boleh pula melakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Juga disunahkan untuk tidak mengakhiri pelaksanaan khitan di waktu mustahab kecuali karena ada uzur atau Fathul Bari. Dijelaskan pula pada masa waktu pelaksanaan khitan ini boleh oleh Ibnu Muhzir. Beliau mengatakan tidak ada larangan yang ditetapkan oleh syariat yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan khitan ini. Juga tidak ada batasan waktu yang menjadi rujukan dan dalam pelaksanaan khitan tersebut. Begitu pula sunnah yang harus diikuti, seluruh waktu diperbolehkan, tidak boleh melarang sesuatu kecuali dengan hujah. Kami juga tidak mengetahui adanya hujah bagi seseorang yang melarang khitan anak kecil pada hari ke-7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan khitan bagi wanita. Khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit laput yang menutupi ujung klitoris atau preputium klitoris, atau membuang sedikit dari bagian klitoris, atau gumpalan kecil yang terdapat pada ujung lubang 6 kulita bagian atas kemaluan perempuan. Khitan bagi perempuan disebut juga dengan kaf. Bagi wanita, fungsi khitan adalah diantaranya untuk menstabilkan rangsangan syahwatnya. Jika hitam terlalu dalam bisa membuat dia tidak memiliki hasrat sama sekali. Sebaiknya jika kulit yang menonjol ke atas vagina atau klitoris tidak dipotong bisa berbahaya, karena kalau tergesa atau tersentuh sesuatu dia cepat rangsang. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada tukang khitan wanita, yaitu Ummi Atiyah, yang artinya janganlah engkau potong habis, karena tidak dipotong habis itu lebih menguntungkan bagi perempuan yang lebih disenangi suami. Mengenai khitan bagi wanita ini memang kurang dikenal oleh sebagian besar masyarakat kita, namun semoga saja melalui informasi ini kita mulai mengamalkannya, dan bagi muslim dengan profesi informasi ini kita mulai mengamalkannya bagi muslim dengan profesi medis untuk mempelajari atau mendalami hal ini sehingga membantu umat Islam dalam melaksanakan khitannya bagi kaum wanita, sehingga jangan sampai yang menghitamkan muslim yang balik dan para laki-laki. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang khitan atau sunat. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.